Selamat sore juragan. Sore ini kita akan berbagi tips untuk pengaturan DC offset kelas H, yang artinya DC offset itu memiliki batas maksimal adalah 20 mF atau 20 mV. Jadi jika power itu memiliki DC offset misalkan 10 mF, itu artinya power tersebut masih dalam kategori di bawah maksimal ya, karena maksimalnya 20 mV. 0,1 sampai 20 mV maksimal. Jadi jika di bawah 20 mV itu kategorinya masih koridor lingkup di bawah maksimal, tapi semakin kecil semakin bagus. Kalau bisa di setnya yang kecil ya, kita kasih contoh. Kit ini kita tes dulu DC offsetnya berapa, nanti kita bagikan caranya untuk menurunkan. Karena tempatnya ini kabelnya sudah mepet, mau ditarik nggak bisa, jadi kita tes DC offsetnya ini berapa. Tes DC offset di sini ya, intinya di jalur speaker. Bentar, DC offsetnya ini goyang. Silau. Harus dipegang, kalau DC offset itu harus kenceng, probe-nya itu tidak boleh ngambang. Terbaca 4,4 mV, artinya ini masih dalam kategori normal karena batas maksimalnya adalah 20. Tetapi kalau saya akan coba turunkan, bagaimana cara menurunkannya kalau power class H yang buatan saya. Meskipun produk lain juga sama saja caranya. Sebelum ini kita tes dulu biasnya. Bias segini pun biasanya juga akan imbang. Kalau selisih paling ya selisih 1. Ini belum saya tes. Kita rubah dulu skalanya, pakai skala bukan milivolt biar genep. Kita cek biasnya, basis final ini 041 bagian negatif. Sekarang bagian positif yang bawah, ini bawah sini basis juga 040, artinya memiliki selisih cuma 01. 01 itu sama saja itu biasnya imbang. Hanya DC offsetnya tadi kebaca 4,4 mV. Bagaimana cara menurunkannya? Cara menurunkannya adalah kita akan melakukan pergantian IC. Sebelum pergantian IC kita set lagi ya, biar tidak ada rekayasa. Kita balikkan modenya di milivolt. Kita cek di sini speaker 4,4 ya, masih sama dengan yang tadi, 4,4 mili. 4,5, 4,4 itu wajar. Kalau DC offset itu ada gerak-gerak sedikit, itu sangat wajar ya. Kita akan merubah atau menurunkan. Bagaimana caranya? Caranya kita IC ini kita nanti akan cabut, tapi kita matikan dulu powernya. Oke. Sambil matikan power, nunggu. Nah, ini power sudah mati, relaynya sudah off. Kita akan
ambil IC-nya pakai tipe yang sama. Kalau power HH ini cocoknya pakainya LF353 yang kakinya mengkilap. Pakai TL072 juga bisa, yang kaki mengkilap juga. Tetapi lebih cepat pakai LF353. Kalau setting DC offsetnya dia cepat ketemu. Karena IC kita sudah ambil IC kaki yang mengkilap, kekuning-kuningan agak mengkilap ini, jadi tidak ngedrop. Kalau yang drop itu jelek. Karena power yang basicnya IC itu dia DC offsetnya letaknya ada di pada IC tersebutnya. IC itu kan isinya kan dia transistor yang dikemas menjadi satu. Jadi satu IC dengan IC yang lain meskipun tipenya sama itu memiliki DC offset yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda merakit power begini ya Anda harus banyak punya IC. Nanti kalau DC offsetnya besar, IC-nya tinggal cabut saja, ganti IC lagi. Dalam arti ya intinya diganti, dipasang, dicoba lagi, ketemu berapa DC offsetnya. Kalau masih besar atau kurang kecil, cabut lagi, ganti lagi IC-nya dengan tipe yang lain gitu. Ya tipe lain bisa, tipenya sama bisa. Kalau ini saya ganti tipe yang sama. Kita lepas dulu IC-nya karena ini suplainya harus kosong ya. Ini suplainya sudah kosong, kita lepas. Kita taruh sini. Nah, kita pasang yang baru. Perhatikan jangan sampai salah dalam pemasangan. Intinya setiap kita mau cabut IC kita harus matikan powernya. Jangan tergesa-gesa dicabut ya, biar suplainya kosong dulu ya. Kita sudah lakukan pemasangan IC yang berbeda. Kita akan cek dulu dengan pergantian IC apakah ada perubahan di DC offsetnya. Kalau bias selisih 01, 02 itu jangan dimasalahkan. Sebuah power ampli itu tidak selalu sama ya. Nanti kalau sudah bekerja, panasnya sudah memuncak, itu juga bisa berubah. Karena dia memiliki sensor suhu transistor, itu untuk kontrol suhu transistor panas pakai TR bias, itu nanti dia akan turun biasnya kalau panasnya sudah melebihi dari batas yang ditentukan oleh suhu transistor bias. Misalkan 045 itu nanti bisa turun sampai 040 ya kalau sudah keadaan panas. Tetapi itu bisa bekerja kalau transistor bagian plus dan negatif itu sudah menjadi satu dengan pendingin. Jadi itu bisa kebaca nanti. Kita nyalakan powernya. Semoga ada perubahan. Ya kalau intinya kalau setiap pergantian IC ya pasti akan ada perubahan karena satu IC dengan IC satunya itu DC offsetnya berbeda-beda meskipun tipenya sama. Kita nyalakan, tunggu relay on. Nah ceklek artinya relay sudah on. Untuk Elco 220 di bagian relay itu bisa diganti pakai 330 agar delaynya lebih lama. Kita cek ini skalanya masih sama pakai milivolt ya. Sebentar, nyangkut ya, gini saja sudah kelihatan. Kita tes di sini. Untuk propnya harus kenceng kalau tes DC offset ya. 5,5 malah naik. Jadi ini IC-nya belum cocok, kita akan ganti lagi. IC-nya. Kita matikan. Tunggu suplainya habis, sudah habis. Kita akan ganti. Kita siapkan pergantiannya ini di sini. Kita siapkan IC, kita taruh sini. Ini kita lepas.
Kalau sudah fix, nanti kalau sudah DC offsetnya sudah ketemu yang kecil, IC-nya itu nanti disolder saja. Ini kita taruh di sini. Soketnya dilepas, lalu IC-nya disolder. Kalau sudah fix ya. Karena soket seperti ini terkadang kalau pemasangan power itu nanti ada PCB gerak-gerak itu kadang ada longgar akhirnya powernya kebakar. Bukan penyebab dari powernya rusak, IC-nya longgar itu juga bikin trouble powernya. Tuh soket-soket longgar sedikit saja bisa trouble. Kita nyalakan. Kita cek lagi DC offsetnya, kita cek skala milivolt. Belum kita sambung, kita ketemu 2,3 mF, artinya ini turun, sudah lebih bagus daripada yang tadi IC-nya. Lihat nih 2,3. Coba saya akan ganti lagi satu karena IC-nya sudah habis, tipenya LF sudah habis, tinggal 3 biji, yang lain adanya 072. 072 itu agak susah cari yang DC offsetnya kecil, tetapi 2,3 mV ini sudah nggak masalah. Masih ada satu lagi tipe yang LF. Ini LF atau apa ya? Kita cari dulu. Sebentar ya. Ini tinggal TL semua enggak, agak susah. Nah ini LF ini, matikan, kita ganti lagi. Kita cabut dulu, kita taruh samping, kita pasang. Kita nyalakan. Kita tes cek dulu berapa. Bentar, nah. Kita cek di speaker. 2 mV. Ini bukan 20 ya, ini 2 mV. Artinya lebih bagus. Jadi ini sudah cukup. Kita akan cek biasnya. Jadi dari pertama 4,4 mV, kedua 5,5 mili, ketiga 2,3 mV, yang keempat 1,9 sampai 2 mV. Jadi ini sudah bagus. Kalau masih ada IC lagi, kalau Anda kepengen lebih kecil lagi masih bisa, tetapi minimal harus ada beberapa IC yang untuk bisa mengganti terus menerus ya. Jadi kalau Anda kepengen cari yang kecil ya cari lagi, tetapi nanti kalau Anda cari yang kecil biasnya selisih ya jangan. Kalau saya lebih ke biasnya itu balance, itu agar kerja transistor itu agar seimbang. DC offset misalkan 3 mF nggak masalah, yang penting biasnya imbang, karena bias yang imbang itu kerja transistor PNP dan NPN itu sama persis kerjanya, tidak selisih gitu ya. Kita cek bias, skalanya harus dirubah, pakai nilai genap saja.
bias itu biar kelihatan. Kita tes ini ya, kita tes rail yang negatif di basis final di sini 0,40, yang bawah positif kita cek di sini 0,40. Nah ini positif yang bawah, yang atas kita cek lagi di sini basisnya 0,41, 0,40, kendur. Nah, soketnya agak, nah 0,41 0,40 itu artinya sama, bergerak sedikit itu enggak masalah karena kita propnya kan kurang menekan. Nah 0,40 artinya sama. Jadi seperti itu cara cek DC offsetnya. Tidak sulit, sangat mudah. Kita akan lakukan load, tidak mengukur watt ya, kita load steppernya normal atau enggak, kita lihat dalam osiloskopnya sana. Kita naikkan dulu biar kelihatan. Kita cek steppernya dulu. Steppernya kita cek, lihat itu bekerja sangat kotak, normal sekali. Silo kena sinar ini. Sinyal steppernya ini kena sinar HP ini, agak silau. Dua 7 kilo yang gain dekat apa ya, dekat elko diganti 39, diganti 33 kilo, 10 ohmnya dilepas ganti jumper. Silo ternyata kena cahaya. Stepper kerja. Jadi semakin jauh semakin dur. Oke, cukup, terima kasih.